Soal nomor 21. Dan untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 20, adik-adik bisa langsung saja cari linknya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa ditonton terlebih dahulu ya adik-adik. Nomor 21 pertanyaannya adalah, berikut salah satu contoh pemanfaatan gelombang bunyi di bidang kesehatan adalah titik, titik, titik. Nah, di sini terdapat kata kunci pemanfaatan gelombang bunyi pada bidang kesehatan. Untuk jawaban soal nomor 21 itu ada di pilihan B, yaitu pemeriksaan organ dalam menggunakan ultrasonografi. Dan untuk ultrasonografi, ini adalah pemanfaatan gelombang ultrasonik. Diingat ya adik-adik. Kemudian nomor 22, sifat cahaya yang ditunjukkan kegiatan pada gambar adalah cahaya dapat titik, titik, titik. Adik-adik, pada gambar terdapat anak yang sedang bercermin. Nah, untuk kegiatan bercermin ini pemanfaatan sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 23, jika dua kutub magnet yang tidak sejenis saling didekatkan, magnet akan saling titik, titik, titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan untuk sifat magnet. Nah, untuk sifat magnet yaitu magnet mempunyai dua kutub ya. Di sini Kak Evan gambarkan sebuah magnet. Terdapat dua kutub yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah, untuk kutub magnet yang sejenis, ketika didekatkan itu akan saling tolak-menolak. Tetapi ketika kutub magnet yang tidak sejenis, saat didekatkan itu akan tarik-menarik. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 24, berikut yang merupakan upaya penghematan energi adalah titik, titik, titik. Ini sangat gampang sekali adik-adik. Untuk upaya penghematan energi ini ditunjukkan pada jawaban C, yaitu mematikan televisi jika tidak ditonton. Nah, untuk pilihan B, membiarkan komputer dalam keadaan standby. Keadaan standby ini maksudnya adalah komputer selalu menyala. Jadi ini merupakan contoh perbuatan yang tidak hemat energi listrik. Jadi bukan jawabannya. Kemudian soal nomor 25, jika saklar ditutup dan lampu C dilepas, hal yang mungkin terjadi adalah titik, titik, titik. Langsung adik-adik kita lihat untuk gambarnya. Nah, pada gambar ini terdapat rangkaian listrik yang dipasang secara paralel. Karena di sini terdapat banyak kabel ya. Nah, ketika saklar ditutup dan lampu C dilepas, berarti lampu C adalah ini, maka hal yang terjadi ada di pilihan B. Lampu B menyala dan lampu A, D, E, serta F padam. Kenapa lampu A, D, E, dan F bisa padam? Karena untuk lampu ini tidak mendapatkan listrik dari lampu C. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Kemudian soal nomor 26. Proses di atmosfer ketika uap air mengalami pengembunan dan membentuk awan disebut titik, titik, titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan memberikan gambaran untuk siklus air atau daur air. Ini dia adik-adik. Nah, pada proses daur air atau siklus air itu ada beberapa proses. Yang pertama adalah evaporasi.
Evaporasi itu adalah penguapan air permukaan atau air laut. Jadi untuk pilihan B, ini nama lainnya adalah evaporasi. Kemudian selain evaporasi, ini ada yang namanya transpirasi. Transpirasi ini juga penguapan, tetapi ini adalah penguapan air pada tumbuhan. Kemudian setelah menguap, akan terjadinya awan yang disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Jadi untuk pilihan C ini nama lainnya adalah pengembunan. Kemudian setelah itu ada juga presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah peristiwa turunnya hujan. Nah, pada soal nomor 6 ini adalah ketika uap air mengalami pengembunan dan membentuk awan. Jadi jawabannya ada di pilihan C, yaitu kondensasi. Soal nomor 27, pasangan yang tepat antara planet dan penggolongannya adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan tentang penggolongan planet. Nah, jadi untuk penggolongan planet ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah planet dalam, atau nama lainnya adalah terestrial, dan planet luar atau nama lainnya adalah Jovian. Di sini Kak Evan tulis terlebih dahulu ya, untuk planet dalam ini nama lainnya adalah terestrial, dan untuk planet luar ini nama lainnya adalah planet Jovian. Dan untuk agar lebih jelasnya ini Kak Evan beri gambarnya. Ini dia. Nah, untuk planet dalam itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian untuk planet luar ini terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di situ juga sudah terdapat untuk ciri-cirinya. Silahkan dilihat ya adik-adik. Nah, untuk nomor 27 jawabannya itu ada di pilihan B, yaitu Jupiter, Uranus, Neptunus, dan Saturnus merupakan planet luar. Soal nomor 28, sistem tata surya memiliki 4 planet yang tergolong planet dalam. Ciri-ciri planet tersebut adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, untuk ciri-ciri dari planet dalam dan planet luar, ini dia. Nah, untuk ciri-ciri planet dalam, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu tersusun dari batuan dan logam, kemudian memiliki permukaan yang padat, lalu planet kecil, dan tidak memiliki cincin. Jadi, untuk jawaban soal nomor 28 ada di pilihan B, tersusun atas batuan padat. Untuk pilihan A, ini adalah planet luar. Kemudian untuk pilihan C ini juga ciri dari planet luar. Kemudian pilihan D ini juga sama, yaitu ciri dari planet luar. Soal nomor 29, perhatikan gambar berikut. Jika daerahmu terkena bayangan A, akan mengalami titik, titik, titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Nah, pada gambar ini ada matahari, kemudian ada bulan dan bumi. Nah, diingat adik-adik, ketika bulan berada di depan bumi atau di tengah-tengah antara matahari dan bumi, ini berarti gambar gerhana matahari. Tetapi jika bulannya ini berada di belakang bumi, itu berarti gerhana bulan ya. Nah, untuk huruf A di sini, daerahnya ini bernama daerah penumbra. Kemudian untuk daerah yang hitam ini adalah daerah yang bernama umbra.
Nah, pertanyaannya, jika daerahmu terkena bayangan A, berarti ini berada di daerah penumbra, maka akan mengalami gerhana matahari sebagian. Jawabannya ada di pilihan D. Nomor 30, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertanyaannya, akibat dari revolusi bumi ditunjukkan oleh pernyataan nomor titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk pengertian dari revolusi bumi itu adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Dan untuk akibatnya ini dia. Yang pertama yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, pergantian musim. Yang ketiga, terjadinya rasi bintang. Nah, dari penjelasan Kak Evan, berarti untuk akibat dari revolusi bumi, ini nomor satu pergantian musim betul. Kemudian nomor dua, ini adalah akibat dari rotasi bumi. Kemudian untuk nomor 3 ini adalah betul. Nomor 4 ini juga akibat dari gerakan rotasi bumi. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu 1 dan 3.